Ya, karena dalam pembahasan yang disebut dengan dilalat, ya, itu ada penjelasan untuk dilalatun nas, ya, sesuai dengan maknanya dari aspek kejelasannya, ya, atau sebaliknya. Ini merupakan dalam pembahasan tafsirun nusus fil fiqhil islami, ya, atau tafsirun nusus khususnya fil Qur'anil Karim, itu mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap istinbat hukum. Maka dibagilah menjadi dua, ada wadhihud dilalah, ada mubhamud dilalah. Ya, dua. Nah, yang wadhihud dilalah itu adalah teks yang tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Sementara mubhamud dilalah adalah teks yang memerlukan penjelasan. Apa maksud sebenarnya, ya, dari aspek yang ada di luarnya itu, yang disebut dengan amrun khariji. Nah, dibagilah di situ, ya, yang disebut dengan istilahnya wadhihud dilalah, ini punya beberapa tingkatan, ya, kejelasannya, dan ini merupakan pembahasan nanti yang kita akan laksanakan pada hari ini. Ada namanya az-zahir, ada an-nas, ya, ada juga al-mufassar, ada juga dengan al-muhakkam. Nah, dari pembahasannya ini, nanti kalau zahir lawannya khafi. Nanti kalau an-nas lawannya adalah muskil. Yang mufassar lawannya nanti mujmal. Muhkam nanti lawannya adalah mutasyabih. Nah, apa yang dimaksud dengan zahir? Zahir itu, ya, adalah lafaz, ya, disebutkan al-lafdzul ladzi yadullu ala ma'nahu bi sighatin min ghairi tawaqqufin ala qarinah kharijiyah. biar apa-apa. Mau ikut Zoom. Enggak apa-apa, biar aja, diam. Iya, diam. Cucu saya mau kuliah juga S2 aja. Bam. Udah, sana sama Abah. Sama Abah. Hari Sabtu kumpul semua. Cucunya kumpul. 10 orang kumpul main semua. Main semua, dia lagi main. Jadi tidak memerlukan qarinah. Ya, qarinah di luar daripada itu. Tetapi ada kemungkinan taksis, kemudian ada kemungkinan juga nanti takwil, dan ada kemungkinan juga untuk menerima nasakh. Jadi lafaz yang menunjukkan kepada maknanya yang sebenarnya min ghairi tawaqqufin ala amrin khariji, atau sering disebut dengan ala qarinah kharijiyah, yang menjelaskannya. Ada ihtimal taksis, nanti takwil, dan menerima nasakh. Contohnya misalnya ayat yang sering diangkat itu adalah ayat 3 dari surah An-Nisa. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ayat ini secara jelas itu membolehkan untuk menikah. Jadi ala zahiriha itu fi ibahatiz zawaj. Tidak perlu ada, ya, dalil-dalil lain yang menunjukkan kebolehannya. Jelas, fankihu ma tabalakum, artinya fatazawwaju. Tetapi ayat ini tidak hanya menunjuk hukum itu saja,
Ya, hukum itu saja. Tapi pesannya di sini itu adalah fawahidatan, itu adalah ketika tidak berlaku adil. Tapi pankihunya itu 2, 3, 4. Kalau dia tidak bisa berlaku adil, baru 1. Nah, nanti dari mazhab Zahiri mengartikannya lebih daripada itu. Bukan 4. Masna itu 2-2. Sulasa itu 3-3. Ruba itu 4-4, bukan 4. Jadi dibolehkan, ya, itu sampai dengan berapa? Sampai dengan 18. Ya, 2-2, 3-3. Sudah 10, 4-4, 8. Jadi 18. Tapi istidlal semacam ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena kekhususan dari Nabi saja itu 9. Masa umatnya bisa sampai 18? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, di dalam penjelasannya biasanya membolehkan kawin 2, 3, 4 itu karena dalam posisinya itu sababun nuzulnya kaitannya dengan anak yatim. Jadi kalau kamu tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, ya cukup 1 saja. Ya, 1 saja. Ini adalah pendapat dari beberapa mufassir, ya, tabi'in. Ya, misalnya Al-Hasan Al-Basri, Dhahak. Ya, ini adalah tradisi yang pernah berlaku pada masa jahiliyah dulu, kemudian dimansuhkan, ya, dimansuhkan. Pada awal Islam memang seseorang itu boleh menikahi, ya, orang-orang yang merdeka itu bimasya, menurut keinginannya saja. Kemudian dibatasi boleh hanya 4 saja. Maka di situ dikatakan masna wasulasa waruba. Kemudian ada lagi contoh, misalnya, ya, di dalam surah At-Talaq, ya, ayat 1 itu. Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa, ya, di dalam melakukan tolak itu harus memperhatikan, ya, yang disebut dengan istilah iddah itu, yaitu masa tunggu. Nah, sementara zahirud dilalah, ya, zahirud dilalah itu tidak boleh, ya, di situ tidak boleh lebih daripada 1 kali talak. 1 kali talak saja. Talak, ya, kemudian kalau tidak terjadi apa-apa dia bisa rujuk, tapi kalau tidak, tidak. Ini nanti dalam ini penjelasannya itu. Maka posisi nas yang zahir itu wajib kita amalkan. Ya, wajib kita amalkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan penunjukannya terhadap hukum itu sampai ada dalil lain yang mentaksisnya. Sampai ada dalil lain yang bisa mentakwilkannya. Atau di dalamnya kita temukan adanya nasakh. Maka di situ kemungkinan menerima taksis, nasakh, takwil itu terjadi, ya, pada teks-teks, ya, dilalat yang sifatnya zahir. Kemudian yang kedua disebut dengan nas. An-nas ini lawannya adalah muskil. Muskil itu teks yang bermasalah. Nah, diartikan nas ini adalah lafaz yang menunjuk kepada hukum yang pada mulanya memang itu yang dimaksudkan, tetapi dia juga ada kemungkinan taksis, ada kemungkinan adanya takwil. Ya, tapi nasakh itu hanya terjadi pada masa Nabi saja. Karena tidak mungkin nasakh setelah Nabi. Ya, tidak ada. Nah, contohnya misalnya ayat tentang jual beli dan riba.
wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Di sini menjelaskan memang tidak bisa disamakan antara riba dan jual beli. Yang dihalalkan itu jual beli, sementara riba itu tetap dalam posisi diharamkan. Nah, di dalam apa? Di dalam teks itu kita temukan secara jelas secara jelas bahwa maksud daripada nas itu adalah zahir. Ya, zahir dia boleh jual beli, diharamkan riba. Tetapi dari teks itu sendiri, apakah ada kemungkinan penafsiran lain? Jawabnya, tidak mungkin terjadi. Begitu juga ayat yang tadi itu, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Di sini menjelaskan jumlah bilangan yang dibolehkan dan batasannya hanya sampai 4 saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Begitu juga contoh apa? Ayat yang lain ya, surah At-Talaq ayat 1 tadi juga begitu. Kemudian batasan ya dari wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ini bahwa bilangan ya talak itu ya itu adalah masa tunggunya adalah 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Begitu juga yang lainnya. Nah, nas ini dia dalam posisi wajib diamalkan. Teks yang nas ini wajib diamalkan. Sampai ada dalil lain yang mentaksisnya. Atau yang mentakwilnya, yang membuat menasakhannya. Kalau tidak ada, dia tetap diberlakukan, ya nas ini diberlakukan. Tapi nas ini dia lebih jauh ya dibandingkan dengan yang tadi, yang zahir. Yang zahir itu lebih dekat. Maka nas itu ya aula minaz zahir. Ya, inda taqabul bainahuma. Jadi ketika terjadi kontradiktif nanti satu dengan lainnya, maka yang diamalkan adalah yang zahirnya, bukan yang nasnya. Begitu juga al-mufassar. Mufassar lawannya mujmal. Yang mufassar itu ada lafaz yang menunjukkan kepada satu hukum dilalahnya wadihah, tetapi la yabqa ma'aha ihtimal lit-ta'wil aw takhsis. Tidak mungkin ya. Itu dia menjadi apa yang dimaksudkan apa adanya ya, kecuali ya di bersama itu ada takwil, ada taksisnya. Tapi dia juga menerima nasakh hanya pada masa Nabi. Ya, karena Nabi itu adalah syari'. Jadi syari' pada masa beliaulah diterima adanya nasakh. Contohnya diberikan contoh di sini surah An-Nur ayat 4. Tuduhan berzina ya. Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Jadi karena ayat ini adalah lanjutan dari az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka di sini bilangan 80, bilangan 100 ya, itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Oh, karena dia sudah tua, kalau dilanjutkan dia mati, tidak apa-apa. Ya mati lebih bagus daripada dia dikurang-kurangi, karena adat itu tidak layat puluhal qiyas. Ya tidak boleh ditambah, dia tidak boleh dikurangi. Begitu juga firman Allah,
innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a dalam surah Al-Ma'arij. Dalam surah Al-Ma'arij itu di sini ada beberapa teks ya, halu'a. Apa itu ini maksud dengan hala? Ya, ditafsirkan di situ itu adalah ya ditafsirkan itu dengan satu penafsiran yang tidak mungkin dia menggunakan atau menunjuk kepada makna yang lain. Begitu juga mendirikan salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, begitu juga yang lain-lainnya. Jadi tidak mungkin dia menerima makna yang lain. Dirikan salat ya salat secara syar'i. Ya bukan salat secara lughawi. Karena kalau salat secara lughawi itu bisa berarti dia doa. Ya wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Ya banyak contoh-contohnya kalau kita baca buku Tafsirun Nusus fil Fiqhil Islami karyanya Muhammad Adib Soleh itu. Nah di dalam pembahasannya masuk juga apa yang disebut dengan muhkam. Muhkam lawannya adalah mutasyabih. Ya min hunna ayatun muhkamat hunna ya muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Jadi ada muhkam lawannya adalah mutasyabih. Di muhkam itu yang tidak perlu tidak ada terjadi perbedaan di situ. Tidak ada keraguan sama sekali. Jadi ahkama yuhkimu. Ya ihkaman muhkaman itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, kalau yang pasti berarti dia nanti kalau dia terkait dengan ayat-ayat nanti mutasyabihat itu adalah sebaliknya. Ya, apakah mutasyabihat itu perlu ditakwilkan atau tidak? Maka yang disebut dengan muhkam itu adalah yang penunjukannya adalah qat'iyah. Qat'iyah itu artinya tidak ada takwil di sana. Jadi dia tidak menerima takwil, tidak menerima taksis, tidak menerima nasakh. Nah, tinggal muhkam ini ya nanti ketika muhkam berkaitan dengan mutasyabih, maka mutasyabih itu nanti ya terkait dengan apa? Dengan ayat-ayat asma wa sifat nanti. Perlu takwil atau tidak? Nah, kita temukan nanti banyak aliran-aliran di situ. Ya, aliran-aliran di situ kita temukan. Nanti ada yang namanya mazhab salaf. Salaf tidak menerima takwil. Khalaf menerima takwil ketika diperlukan. Ya, karena ada kekhawatiran-kekhawatiran itu. Nah, ada yang nanti yang disebut dengan mazhab Mu'attilah. Mengosongkan Allah dari sifat-sifat itu. Itulah kelompok Mu'tazilah. Kemudian ada lagi yang yang disebut dengan musyabbihah atau mujassimah. Mereka menyamakan sifat-sifat Allah itu dengan sifat manusia atau sebaliknya. Jadi di sini ya ditolak. Dua aliran ini ditolak. Karena tidak mungkin Allah disamakan dengan makhluknya. Ya laisa kamitslihi syai'un. Begitu juga walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kufuwan ahad. Jadi tidak diperbolehkan ya melakukan yang seperti itu. Nah, kemudian penunjukannya nanti ya ketika kita berbicara muhkam itu berarti kita berbicara nanti sesuatu yang tidak boleh takwil sama sekali. Dia sifatnya adalah qat'i. Yang mutasyabih itu adalah sebaliknya. Nah, bagaimana ketika terjadi kontradiksi? Misalnya antara zahir dengan nas. Mana yang harus didahulukan? Ya, didahulukan. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang tadi itu al-muharrimat minan nisa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Kemudian datang firman Allah setelah itu di juz 5 itu wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum.
an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Di dalam ayat yang lain juga seperti kita jelaskan tadi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Di ayat yang pertama tadi itu menghalalkan nikah ya selain yang diharamkan itu. Ya, selain yang diharamkan pada ayat sebelumnya. Tidak perlu ada batasan bilangannya. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Berapa saja boleh. Nah, padahal ayat tadi memberi batasan, ya, memberi batasan. Nah, inilah yang disebut dengan zahir. Ya, maka seseorang itu dibolehkan untuk melakukan istimbat itu bimuqtada. Ini umum hazad zahir. Jadi menilainya hanya yang zahirnya saja. Ya, maka kalau dia lakukan itu seperti yang kita jelaskan tadi mazhab zahiri, maka boleh menikah itu lebih daripada 4. Nah, ayat yang kedua tadi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama itu adalah ayat yang menunjuk dibolehkan hanya 4 saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Kalau lebih, hukumnya adalah haram. Maka terjadilah ta'arud. Maka yang dipilih, yang ditarjih, itu yurajjihu an-nas fi tahdidil arba' ala dhahir alladhi utliqa wa lam yuhaddid. Jadi diambillah batasannya 4. Ya, itu tidak digunakan ayat yang tadi wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Ya, bilangannya lebih daripada 4 itu. Maka lebih daripada 4 hukumnya adalah haram. Ya, karena inilah yang dilakukan sebagai tarjih. Nah, apabila terjadi kontradiktif ada muhkam dengan nas, apa yang kita lakukan? Tankihu ma taba lakum minan nisa. Di dalam surah An-Nur wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada. Maka ayat yang pertama ini menunjukkan boleh menikah. Ya, boleh menikah ya dengan siapa saja. Yang ghairul muharramat tentunya. Kalau yang diharamkan tidak boleh. Ya, dengan batasan hanya 4. Nah, sementara ayat yang kedua ini menunjukkan haram menikahi istri, ya, yang dimaksudkan dengan istri itu adalah istri-istrinya Nabi. Jadi istrinya Nabi itu sebagai ummahatul mukminin. Nah, ketika terjadi begini, ya, maka terjadilah namanya ta'arud. Nah, ketika ta'arud, maka harus dilakukan tarjih. Maka ta'arud ya antara nas dengan mufassar. Apa yang harus dipilih? Para usuliyun menjelaskan ya kalau terjadi ta'arud antara mufassar dengan nas ini nanti dibahas secara apa? Secara panjang ya di dalam buku-buku mazhab Hanafi khususnya. Karena mereka menggunakan dilalatul alfaz. Begitu juga ta'arud antara mufassar dengan muhkam. Ya, ta'arud. Wa ashhidu zawai adli minkum misalnya dalam surah At-Talaq. Harus ada 2 orang saksi. Nah, ketika kita berbicara hukuman qazaf tadi itu yang 80 kali ya, kali itu apakah perlu ada kesaksian juga? Ya, jadi kesaksian juga atau tidak itu di dalam surah An-Nur. Ya, dalam surah An-Nur. Kemudian pembahasan yang lain nanti ini adalah yang sifatnya mubham. Tadi yang wadih dilalah. Sekarang yang mubhamud dilalah. Mubhamud dilalah nanti berangkat kita dari yang khafi dulu. Khafi, apa itu khafi? Apa itu muskil? Apa itu mujmal? Apa itu mutasyabih? Ya, ini semuanya akan menjadi pembahasan
karena dia menjadi bahagian daripada pembahasan itu. Nah, khafi tadi kita katakan ya lawannya apa? Ya di sini khafi lawannya zahir. Ya lawannya zahir. Jadi ketika kita melihat seperti itu, maka yang disebut dengan ibham, ketidakjelasan itu adalah karena tersembunyinya. Ya, karena dia khafi. Ya, khafi. Nah, maka di situ perlu satu ijtihad. Ya, ketika itu dan ini hampir sama dia dengan mutlak dan muqayyad. Saya baca ayat 38 surah Al-Maidah misalnya. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Pencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Di sini tidak ada potong tangannya sampai di mana. Ya, sampai di mana tidak ada. Nah, kemudian hadis yang menjelaskan bahwa yang dipotong itu adalah sampai dengan kepergelangan saja. Nah, kalau yang memang orang-orang yang mempunyai kemampuan yang disebut dengan teror, nasyal, ya, perampok-perampok yang profesional. Profesional itu tidak bisa itu disebutkan dia sebagai mencuri. Kalau mencuri itu dia mengambil secara diam-diam. Tapi kalau secara jelas-jelasan, terang-terangan, ya itu disebut dengan teror, nasyal dia. Nah, apakah diberikan hukuman sama dengan mencuri atau diberikan hukuman tambahan lagi? Jadi hukuman pencurian. Mencuri dia diterapkan hukuman, kemudian karena dia melakukan sesuatu yang sifatnya perampokan, ya itu dengan unsur ada namanya paksaan, maka dia diberikan hukuman tambahan. Nah, hukuman tambahan itu apa? Hukuman tambahan itu adalah dia ditahan. Sudah dilaksanakan hukumannya sebagai pencuri, maka dia ditambah lagi dengan hukuman ya lain yang sifatnya adalah penjeraan. Nanti terjadi perbedaan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Ya, perlu tambahan itu ataukah tidak. Ya, ini yang pencuri profesional. Ya, pencuri profesional. Kemudian muskil. Muskil lawannya adalah nas. Ya, muskil tadi itu yang bermasalah. Ya, yang bermasalah dia. Jadi kalau kita pahami teks itu apa adanya saja, maka maksud yang dituju daripada teks itu dia tidak seperti itu. Maka dipastikan akan terjadi kesalahan. Ya, kesalahan. Ya, misalnya antara ayat yang sering kita jadikan sebagai alasan untuk menerima mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Nah, apa ini maksud dengan Lailatul Qadar itu? Karena ada penjelasan. Lailat Mubarakah, ya, dalam surah Ad-Dukhan itu Lailatul Mubarakah, ya. Kemudian ketika dia terjadi pada satu ya malam dari malam-malam terakhir 10 hari terakhir, karena Nabi menjelaskan, maka bagi yang mendapatkan malam itu ya pahalanya adalah khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu sama dengan amalan kita 83 tahun lamanya. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Ya, karena umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek umurnya. Nabi katakan, a'maru ummati ma baina sittin aw sab'in. Umur umat kita antara 60-70. Maka orang-orang dulu 100 tahun biasa, 200 tahun, 300 sampai 400 tahun. Ya, Nabi Allah Nuh saja sampai 950 tahun. Nah, bagaimana? Ya, dengan itulah namanya bonus. Ya, bonus yang Allah berikan ya kepada
umat Nabi Muhammad itu. Nah, begitu juga contoh-contoh contoh-contoh yang lain, ya. Contoh-contoh yang lain, ya, yang dapat kita cerna. Ya, misalnya yang berkaitan dengan haid, misalnya wanita, itu disebutkan nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi kalau di sini, ya, yang disebut dengan anna itu, ya, anna itu bagaimana kamu, ya, menggaulinya. Nah, menggaulinya tidak boleh menggaulinya pada tempat yang lain, ya, selain yang dihalalkan. Yang sekarang yang disebut dengan LGBT itu, ya, boleh saja, ya, tidak pada tempat yang dibenarkan oleh ajaran agama itu. Jadi kita dapatkan itu. Kemudian mujmal. Ya, mujmal lawannya nanti mufassar. Ya, mufassar. Mujmal itu artinya yang tidak diketahui kejelasannya. Jadi di situ ada dua pengertian yang memerlukan yang sifatnya tarjih, ya, yang sifatnya tarjih. Nah, maka ketika kita menemukan hal-hal semacam ini, maka kita temukan mujmal itu dibagi kepada 3 macam. Ada yang memang tidak ketahui, ada yang memang diketahui dengan adanya penjelasan, ya, dan lain-lainnya. Banyak nanti contoh-contohnya, ya, seperti itu, ya, kita mendapatkan penjelasan nanti sekitar itu yang merupakan penafsiran daripada teks itu sendiri. Maka ketika kita memilih salah satu dari penjelasan itu, dan itu menjadi tarjih, ya, yang kita lakukan, itulah yang dipilih, ya, oleh imam-imam mazhab, ya, dengan penjelasan-penjelasannya. Nah, mutasyabih, ya, lawannya tadi muhkam. Lawannya muhkam. Nah, kalau muhkam itu tadi kita katakan dia tidak bisa ditakwil, ya, karena dia memang sudah jelas. Sementara mutasyabih itu boleh ditakwilkan. Nah, ketika kita dihadapkan itu, mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Ya. Nah, maka kita hadapkan tadi itu dengan aliran-aliran yang ada di dalamnya. Ada mazhab salaf, ada mazhab khalaf, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan nanti bahwa teks Al-Qur'an itu selalu dihadapkan dengan tafsiran yang beragam. Maka ketika kita temukan tafsiran yang beragam, di satu sisi kita ingin menjelaskan, itu kita lihat daripada aspek, ya, dakwahnya. Aspek dakwahnya. Karena pesan daripada ayat itu ditujukan, ya, kepada siapa. Jadi kalau orangnya itu dalam posisi dia mengerti, kita ajak dialog, ya, dengan argumentasi. Tetapi kalau yang tidak mengerti, maka dia tidak bisa, ya, kita sampaikan itu dengan dialog. Maka nanti ada namanya yang awam, ada yang khawas, ada khawasil khawas. Kalau yang awam cukup dengan mau'izah hasanah, hitam putih diterimanya. Tapi kalau sudah dia khawas, intelek dia, orang yang bisa diajak berpikir, maka yang disampaikan itu haruslah argumentasi. Namanya hikmah. Hikmah itu adalah dalil. Hikmah itu adalah argumentasi. Nah, ada yang sudah dijelaskan juga dengan argumentasi, masih juga belum bisa menerima. Inilah yang disebut dengan orang-orang mujadil. Mujadil itu adalah orang-orang yang harus kita jelaskan dengan satu diskusi panjang. Saling menghormati argumentasi yang disampaikan, dan kita juga kalau memang sampai kepada satu titik merupakan kesimpulan pembicaraan bersama, maka kita harus menghormati perbedaan-perbedaan itu. Inilah teks yang bisa kita pahami nanti
dari aspek kejelasannya dan aspek ketidakjelasannya. Maka dalam pembahasan berikutnya itu disebut dengan istilah, ya, ada namanya dilalatul ibarah, dilalatul isyarah, dilalatul nas, dilalatul iqtida. Jadi penunjukannya dari ibaratun nas, teksnya, isyaratun nas, isyarat nasnya, dianu juga dengan dilalatun nasnya, dilalatul iqtida. Ya, sampai dengan ada takwil di situ nanti. Saya baca hadis, rufi'an ummati al-khatta'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat dari umatku. Apa yang diangkat di situ? Nah, di situ perlu takwil. Yang diangkatkan adalah dosanya. Maka hadis itu ditakwilkan rufi'an ummati ismul khata'i. Dosa tidak sengaja, dosa karena lupa, dosa karena dipaksa. Ya, ada 6 kelompok yang bebas daripada taklif. Ya, 1 yang ini tadi, ya, yang tidak sengaja, yang al-khata', kemudian karena lupa, dan yang ketiganya karena dipaksa. Nah, di sisi lain itu yang boleh boleh dia tidak dikenakan taklif itu adalah anak kecil, ya, sampai dia dewasa, sampai baligh. Kemudian orang yang sedang tidur sampai dia terbangun dari tidurnya. Yang ketiga itu adalah orang yang dalam posisi apa? Gila dia. Gila, dia gila. Ya, gila sampai dengan sembuh penyakit gilanya itu. Jadi inilah 6 perkara nanti yang menjadi bahagian daripada dilalatul alfaz alal ahkam itu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan ya. Kita teruskan dengan dilalatul alfaz alal ahkam. Ini merupakan pembahasan-pembahasan penting, ya, terutama dari mazhab Hanafi. Dari mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi ya menjadikan dilalat ini sebagai sesuatu yang betul-betul menjadi bahagian daripada metode ijtihad yang mereka sampaikan. Jadi ada namanya nanti disebut dengan dilalatul ibarah. Dilalatul ibarah arti penunjukan itu sesuai dengan secara redaksional. Ya, secara redaksional. Kemudian ada nanti dilalatul isyarah. Ya, secara isyaratnya. Dilalatul nas dan seterusnya. Nanti disebut dengan dilalatul iqtida. Ya. Ini bahagian daripada pembahasan kita nanti. Nah, yang disebut dengan apa? Dengan pembahasan dilalatul alfaz al-ahkam ini, ya, para usuliyun ya itu membahas yang disebut dengan istilah usulul istinbat. Jadi dasar-dasar istinbat hukum. Dan masuk di sini sebagai qawaidut tafsir. Ya, qawaidut tafsir. Payungnya apa? Payungnya jelas itu bahasa Arab dengan segala seluk-beluknya. Maka pertemuan yang lalu kita jelaskan ada namanya syurutul mufassir, syarat seorang mufassir. Itu ada bahasa Arab dengan kaidahnya sekali. Ya, semua kaidah yang terkait. Inilah yang disebut dengan turuqu dilalatil alfaz alal ahkam. Ya, yang merupakan usulul istinbat. Yang disebut dengan usulul tafsir, qawaidut tafsir, usulul istidlal. Ya, dasar-dasar untuk melakukan istidlal, pengambilan pesan daripada ayat itu. Dan itulah ya sekaligus sebagai usulut tasyri'.
Jadi dasar di dalam penetapan hukum. Ya, itu adalah dalam penetapan hukum. Nah, ini nanti terbagi dia. Ya, terbagi dengan berbagai berbagai macamnya. Ya, berbagai macamnya. Nah, karena ulama usul ketika menyebut itu nas, ya maka dia masuk dalam dilalatul alfaz alal ahkam. Tadi kita sebutkan ada zahir, ada nas, ada mufassar, ada muhkam, kemudian ada haqiqah dulu, ada majaz, ada am, ya ada khas, ya dan seterusnya. Ya banyak sekali. Ya, banyak sekali yang disampaikan nanti dalam pendahuluannya. Maka ketika menjelaskan dilalatul ibarah, jadi dilalah daripada redaksionalnya, secara redaksional. Diartikan oleh mereka dengan dilalatul lafzi alal ma'nal mutabadiri minhu. Wa huwa alladhi siqal kalamu lahu au asalatan au taba'an. Yang ditunjuk ya oleh lapas itu ya dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Dialah yang dimaksudkannya. Nah, maksud di sini ya yang disebut dengan istilah as-salatan au taba'an. As-salah itu artinya yang dimaksudkan di situ ya al-gharadul awal alladzi siqalahul kalam. Ya, kalau yang taba'an itu adalah al-gharadus tsani. Ya, maksud yang kedua dari penunjukan lapas itu. Nah, kita temukan nanti ya macam-macam contohnya. Seperti tadi kita sebutkan ada teks ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa dan seterusnya. Ya, ayat ini kata para ahli usul, ahli tafsir, yadullu nassuha ala adadin minal ahkam. Menunjuk kepada beberapa jenis hukum. Dari aspek rasional redaksionalnya. Yang pertama, fankihu ibahatuz zawaj. Ma tabalakum minan nisa itu masna wa sulasa wa ruba. Itu ibahatu ta'addudiz zaujat ila arba'in. Boleh ya dia poligami sampai 4. Nah, ketika dilanjutkan ayatnya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama ya disebut dengan cukup 1. Fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ujubul ikhtisar ala zaujatin wahidah. Idza khifa adamul adl ya anit ta'addud. Jadi ketika dia merasa tidak bisa berlaku adil ya ketika dia kawin lebih daripada 1 itu. Nah, semua hukum-hukum ini itu dijelaskan oleh nas Qur'ani. Ya, nas Qur'ani yang diambil daripada apa? Ibaratun nas. Ya, teks ya secara redaksional. Ya, apa yang ditunjuk oleh teks itu sendiri. Bisa clean wadih. Ya, menunjuk kepada teksnya itu secara jelas. Ya, secara jelas. Nah, begitu juga nanti contoh-contoh yang lain. Ya, misalnya tadi kita contohkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ayat ini secara jelas menunjuk kepada apa? 2 hukum. Dibolehkan jual beli dan dilarang ya yang namanya riba. Nahilul bai' wa hurmatur riba. Ya, itu adalah penjelasan dari ayat itu. Jual beli boleh, riba diharamkan. Ya, riba diharamkan. Maka di sini disebut dengan istilahnya at-tafriq bainar riba wal bai'. Jadi membedakan antara jual beli dengan riba. Nah, inilah yang disebut dengan istilahnya ya nafyul mumasalah.
Tidak bisa disamakan bahwa riba sendiri, jual beli dia sendiri. Ya, begitu juga ketika kita ketemu ayat wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini menunjukkan secara tekstualnya itu mewajibkan nafkah ya kepada anak yang baru dilahirkan, anak kecil yang lahir. Ya, siapa diwajibkan? Ya ayahnya. Ya ayahnya. Kenapa? Ya, yang disebut dengan adanya teks di dilalatul isyarah itu adalah hukum yang lainnya. Ya, hukum yang lainnya. Ya, nanti kita akan jelaskan di dalam bab dilalatul isyarah itu. Maka dilalatul isyarah, kalau tadi teksnya apa adanya, di sini adalah isyarat yang diberikan oleh teks itu. Isyarat yang diberikan oleh teks itu sendiri. Misalnya, misalnya isyaratun nas. Itu kita temukan ayat dalam surah Al-Baqarah. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna au tufridu lahunna faridah. Jadi ayat ini menunjukkan secara tekstualnya, ibaratnya boleh talak ya sebelum dia bergaul, menggaulinya ya, dan sebelum ditetapkan mas kawinnya berapa. Ya, mas kawinnya berapa. Nah, dari sini dipahami juga. Ya, ayat puasa juga sering kita baca. Uhillalakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Ayat ini secara tekstualnya, secara redaksualnya boleh menggauli istri itu pada malam hari. Pada malam hari, dan itulah hukum yang dimaksudkan. Begitu juga ayat ya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi nafkah ya, wujubu nafaqatul al murdi'ah wa walidiha, ya, wanita yang sedang menyusui diwajibkan dibebankan nafkah itu kepada suami. Ya, kepada suaminya. Maka disitulah ya disampaikan bahwa yang wajib memberikan nafkah itu adalah ayah. Ya, ayahnya. Kemudian ayat juga yang berbicara salah satu quru. Jadi di sini adalah menjelaskan masa, ya, masa tunggu itu. Masa tunggu. Hanya terjadi perbedaan quru itu apakah suci ataukah haid. Ya, mazhab Syafi'i pilih yang namanya suci, mazhab Hanafi pilih itu namanya haid. Ya, begitu juga ya contoh-contoh yang lain. Ya, contoh-contoh yang lain. Misalnya surah Al-Hasyr ya, ada lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Jadi orang-orang yang muhajirun itu memang fakir. Mereka kan kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Kenapa dinisbahkan dia fakir? Karena harta yang dimiliki di Makkah itu ditinggalkan. Ya, ditinggalkan, dibawa secukupnya saja. Ya, karena itu pemberian Allah, mereka yakin nanti Allah ganti. Ya, karena mengikuti hijrah Nabi itu adalah satu keniscayaan yang menjadikan perjalanannya itu menjadikan lebih berkah. Harta yang ditinggalkan menjadikan mereka disebut dengan lil fuqara'il muhajirin. Nah, kalau lil fuqara'il muhajirin itu berarti mereka termasuk orang-orang yang berhijrah dan posisi mereka adalah fakir. Nah, fakir di sini ya bukan berarti mereka fakir yang sebenarnya. Uangnya ada, harta kekayaannya ada. Hanya ditinggalkan ya dalam rangka menyelamatkan keimanan mereka ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dimiliki berupa harta kekayaan
itu dibandingkan dengan keimanan, dia iman yang lebih mahal, ya, lebih tinggi nilainya. Nah, begitu juga ketika kita ya masuk pembahasan ya yang selanjutnya, itu disebut dengan istilah dilalatun nas. Ya, dilalatun nas, penunjukan dari satu dilalah. Dilalah ini maksudnya apa yang dituju ya, secara tekstualnya itu. Yang disebut dengan istilah mantuk, ya, mantuk itu kepada yang maskut anhu. Ya, maskut anhu. Misalnya kita berbicara nanti yang disebut dengan istilah nanti mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah. Yang mafhum muwafaqah itu disebut juga dengan fahwal khitab. Yang mafhum mukhalafah adalah yang sebaliknya. Antara jumhur dengan Hanafiyah terjadi perbedaan. Ya, Hanafiyah mengatakan mafhum mukhalafah itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena yang tidak ditampilkan itu belum tentu itu yang dimaksudkan. Ya, belum tentu itu yang dimaksudkan. Nah, begitu juga dilalatul iqtida tadi. Dilalatul iqtida itu perlu ya apa yang disebut dengan istilahnya dengan takwil. Jadi diberikan maknanya, ya, maknanya yang lain, ya. Jadi ditakwilkan. Jadi misalnya ketika kita berbicara ya faman ittara ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Jadi dosanya itu dulu ada, kemudian dihapuskan karena posisinya adalah darurat. Ya, darurat. Nah, begitu juga contoh-contoh yang lain. Ya, contoh-contoh yang lain. Ketika kita membaca ayat misalnya was'alil qarya allati kunna fiha. Was'alil qarya. Ya, mintalah kepada desa itu, kampung itu. Yang diminta bukan kampungnya, tapi penduduknya. Ya, was'alil qarya adalah was'al ahlal qarya. Ya, was'al ini ahlal qaryah. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Ya, contoh-contoh yang lain. Jadi dilalatul iqtida ini ya mempunyai satu ketetapan ya, bahwa hukumnya itu, hukum syar'inya itu bisa dikatakan sudah oke dia. Disebut dengan sudah pasti. Ya, kenapa? Karena penunjukannya terhadap sesuatu itu sudah jelas, ya, maka yang dimaksudkan tidak ada lagi yang lain, ya, melainkan apa yang ditunjuk oleh teks itu sendiri. Ya, ini mungkin pembahasan ya yang seharusnya kita sampaikan pada pertemuan ya yang lalu itu, tapi karena kita tidak bisa ya bertemu ya karena ada sesuatu dan lain hal, maka kita ganti ya pada hari ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya dengan pembahasan ya topik-topik yang lain lagi sesuai dengan silabus ya yang sudah diberikan oleh IIKI. Ya, silabusnya nanti kita sudah mulai ya memasuki pembahasan apa yang disebut dengan istilah nasikh dan mansukh. Ya, nasikh dan mansukh, soalat, jawabat dan lain-lainnya yang merupakan pembahasan-pembahasan yang cukup ruwet ya, karena nasikh dan mansukh tidak hanya di dalam Al-Qur'an tapi juga nasikh dan mansukh itu terjadi di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Nanti kita akan jelaskan itu dan beberapa referensi bisa kita sampaikan nanti ya, karena nasikh ini sudah menjadi pembahasan dari masa tabi'in. Ya, tabi'in. Ya, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi
yang wafat 117, katanya ada yang 118, ini sudah melakukan pembahasan dan sudah menulis karya ilmiahnya. Dilanjutkan lagi nanti oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan seterusnya. Jadi nasakh merupakan salah satu ilmu yang penting, ya, karena kalau sudah ada mansukhnya, maka nasikh dan mansukh itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa mengetahui itu, nanti kita salah dalam menetapkan hukum. Kita tetapkan hukumnya A, ternyata A itu sudah mansukh, sudah dihapuskan karena ada penjelasan ya dari teks itu. Ya, mereka juga sepakat nanti usuliyun mufassirun bahwa dalam masalah nasakh itu tidak ada ijtihadnya. Jadi tidak ada kata-kata kemungkinan menurut ceritanya, konon kabarnya, tidak ada. Ya, dia itu tidak ada ijtihad di dalamnya. Jadi teks dari Al-Quran, teks dari hadis yang menunjukkan ada yang duluan, ada yang belakangan, maka yang belakangan menasakh mana yang sudah duluan itu. Terima kasih ya. Insya Allah kita ketemu nanti ya minggu depan. Ya kita ketemu kalau memang tanggal 3 hari Rabu itu belum puasa gitu ya, bisa kita ketemu mungkin secara online, atau kalau itu sudah diliburkan nanti kita ganti pada hari yang lain. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, mumpung saya itu kalau habis maghribnya saya tidak bisa karena ada haul. Ya, haul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi di Manggarai sana. Ya, kumpul pada ulama-ulama kumpul karena beliau adalah seorang tokoh yang tinggal di Tebet. Ya, yang meninggalnya dulu kena Covid juga. Ya, kena Covid dibawa ke mana? Dibawa ke Purwakarta, ya, rumah sakit yang biasa merawatnya. Ya, ternyata ya ajal sudah datang dan beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sehat-sehat. Sama-sama, sehat-sehat insya Allah. Amin.